Hai, selamat datang di channel Merangkum Film. Di video kali ini, gue akan menceritakan film berjudul Romeo Must Die yang dirilis tahun 2000. Film ini menceritakan tentang seorang napi yang nekat kabur dari penjara demi membalaskan kematian adiknya. Film ini dibintangi oleh aktor legendaris yaitu Jet Li. Tanpa perlu diragukan lagi, dia selalu menunjukkan skill bertarung di atas rata-rata yang penuh dengan adrenalin. Bagaimana kisah perjalanan dan endingnya? Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita teriakan bersama-sama, "Wuih, brother!" Film dibuka di sebuah klub malam. Kita diperkenalkan dengan seorang anak bos gangster bernama Po. Diketahui bahwa ayahnya adalah pemimpin geng Riot yang sangat bajingan, urakan, dan sangat ditakuti. Namun entah kenapa Po justru diusir oleh pemilik klub malam tersebut, padahal Po sedang bersantai bersama para lalai kadut. Saat dia sedang cekcok dengan pemilik klub, muncul sekelompok orang Cina yang ikut campur, dan ternyata mereka adalah anggota Riot yang dibawa oleh tangan kanan ayah Po yang bernama Kai. Dia dikenal sebagai seorang ahli bela diri yang sangat diandalkan oleh gengnya, dan siapapun yang berani melawannya, maka sudah bisa dipastikan tulang-tulang mereka akan patah saat itu juga. Di sini Kai berusaha membujuk Po untuk pulang, tapi karena masih emosi, sebelum pergi Po pun sempat menghajar pemilik klub itu. Alhasil para penjaga di sana pun langsung menyerang semua anggota Riot. Beruntung mereka memiliki Kai yang bisa mengalahkan musuh dengan mudah. Ketika Kai hampir menghabisi para cebong itu, tiba-tiba pertarungan pun dihentikan oleh seorang mafia berkulit hitam. Karena tidak mau membuat masalah itu semakin runyem dan semakin besar, akhirnya Kai dan anak buahnya memilih pergi dari sana. Terlihat Kai kemudian menyuruh Po untuk segera pulang ke rumah dan menyuruhnya untuk berhenti mengunjungi klub tersebut. Menurut Kai, dia lebih baik menjauh dulu dari geng kulit hitam demi keamanannya sendiri karena mereka sedang ada masalah dengan ayahnya. Kalau Po tetap memaksakan diri, bisa-bisa dia dibunuh oleh mereka. Akan tetapi Po memilih pergi daripada mendengarkan nasihat si Kai. Dan benar saja, keesokan harinya Po pun ditemukan tewas dalam keadaan tergantung di tiang listrik. Kabar itu pun menyebar dengan cepat hingga terdengar oleh ayahnya. Kita panggil saja dia Pak Romli. Sebagai ayah, tentu saja dia sangat sedih saat mendengarnya. Selain itu, kabar kematian Po juga sudah sampai ke telinga mafia yang bernama Ishak. Sama seperti Pak Romli, dia juga merupakan orang yang sangat berkuasa. Ishak lalu meminta anak buahnya untuk mencari tahu tentang pembunuhan tersebut karena dia tidak mau dituduh sebagai pelakunya. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang mantan polisi yang bernama Han yang sedang berada di penjara Hong Kong. Dia adalah anak sulung dari Pak Romli yang terkenal seorang ahli bela diri. Meskipun pernah menjadi polisi, tapi jiwa-jiwa brutal dalam dirinya tidak pernah hilang karena dia dididik oleh para gangster. Bisa dibilang dia justru lebih beringas daripada anak buah ayahnya. Terbukti ketika dia mendapatkan kabar kematian Po yang merupakan adik satu-satunya, Han pun langsung mengamuk dan melampiaskan kemarahannya dengan menghajar para sipir yang ada di sana.
Akibatnya sipir yang lain pun berdatangan untuk menyeret Han masuk ke ruang isolasi. Di sana mereka menggantungnya secara terbalik dan hendak menyiksanya sebagai hukuman. Tapi tiba-tiba Han pun menyerang mereka semua secara brutal. Han pun berhasil melepaskan diri dan menukar pakaiannya dengan salah satu sipir. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menuju gerbang depan, kemudian mengambil sepeda ontel milik Pak Bakri. Alhasil Han pun berhasil melewati gerbang depan dengan santuy. Bahkan ada salah satu sipir yang memberikan uang kepadanya untuk dipasang taruhan di judi slot. Di waktu yang sama, Ishak dan anak buahnya menemui Pak Romli untuk memberikan bunga dan ucapan bela sungkawa. Di sini dia berjanji untuk mencari tahu pembunuh Po secepatnya, sehingga bisnis antara dua geng ini akan tetap berlanjut. Tapi setelah itu, Ishak menyuruh anak buahnya, kita panggil saja Dudung, untuk mengerahkan pengawal yang bisa menjaga kedua anaknya. Di lain pihak, anak bungsu Ishak yang bernama Tris terlihat sedang joget pargoy bersama teman-temannya. Lalu saat dia akan pulang, ada seorang cebong yang tiba-tiba mendekatinya dan ternyata cebong itu diutus oleh Dudung untuk menjaga putri bosnya itu dengan baik. Sebenarnya Tris sedikit terganggu dengan cebong yang bau hapuk ini karena ia merasa tidak perlu dijaga oleh siapapun. Bersamaan dengan itu, ada seorang mafia kelas teri yang sedang cukur janggut sambil membicarakan tetangganya yang baru saja menjanda. Tak lama kemudian, ada seorang kang paket yang mengantarkan hadiah misterius, tapi ternyata isinya adalah sebuah bom. Alhasil tempat cukur itu pun hancur seketika. Terlihat Han baru saja tiba di Amerika. Dia lantas membeli beberapa peralatan di warung kelontongan. Setelah itu dia pun pergi ke apartemen milik Po untuk menyelidiki kematian adiknya itu. Akan tetapi sopir taksi yang baru saja berhenti tidak mau memberi tumpangan. Alhasil Han pun membajak mobilnya diam-diam. Di seberang jalan terlihat Tris yang sedang berada di toko DVD. Tris lalu diam-diam keluar dari toko tersebut mumpung pengawalnya sedang lengah. Tanpa pikir panjang, dia langsung masuk ke dalam taksi yang dibajak oleh Han. Di tengah perjalanan, Tris pun kaget dengan skill ugal-ugalan Han yang sama sekali tidak pantas dilakukan oleh seorang sopir taksi. Setelah melihat kartu nama di dashboard, Tris pun tahu kalau mobil ini adalah hasil curian. Meskipun begitu, dia tidak punya prasangka buruk kepadanya, apalagi pria itu terlihat mirip seperti opa-opa Korea. You drive like shit. Sementara itu, terlihat Ishak sedang bermain golf dengan seorang pengusaha yang bernama Jajang. Di sini mereka sedang membicarakan bisnis mereka yang juga melibatkan geng Triot. Intinya si Jajang akan membangun bisnis yang besar. Sentimental shop owners. Without the deeds, there's no land deal. Make myself clear? If I say I'll deliver, I'll deliver. Di sisi lain, putra sulung Ishak yang bernama Colin sedang meminjam telepon di toko milik Tris. Di sini dia ingin memberitahu ayahnya bahwa dia pernah janjian dengan Po untuk bertemu di klub malam. Diketahui bahwa Colin dan Po memiliki hubungan pertemanan yang baik. Namun pada malam itu,
Colin datang terlambat sehingga dia tidak tahu siapa yang membunuh Po. Setelah selesai menelepon ayahnya, Colin pun dimarahi oleh Trish karena menggunakan teleponnya sembarangan. Colin pun menemui ayahnya untuk melanjutkan penjelasan tadi. Intinya dia bukan pelaku pembunuh Po. Setelah mendengar penjelasannya, Ishak pun percaya kepadanya. Hanya saja Colin harus mulai berhati-hati dalam tindakannya. Use your head. And you gotta listen. Scene berpindah ke tempat lain. Terlihat Han sudah berada di apartemen Po. Han kemudian menghubungi nomor terakhir yang ditelepon oleh adiknya dan ternyata nomor itu tersambung langsung ke toko milik Trish. Good afternoon, Serpentine Fire. Tanpa berlama-lama, Han pun segera mengawasi toko tersebut. Dia lalu melihat Trish keluar dari sana. Han kemudian membuntutinya sampai ke rumah. Tentu saja Trish sangat terkejut dengan kehadiran Han. Sebelum Trish lapor polisi, Han langsung memberitahu maksud dan tujuannya. Dia mengatakan kalau nomor terakhir yang dihubungi oleh mendiang adiknya adalah nomor toko milik Trish. Mendengar hal itu, Trish pun menduga bahwa yang dihubungi oleh Po adalah Colin. Karena cebong itu sering meminjam telepon di tokonya. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba para pengawal Trish pun muncul. Han pun mengaku sebagai ojol yang baru saja mengantarkan donat si bungsu kepada Trish. Tapi dia ketahuan bohong karena tidak ada donat di sana. Alhasil para cebong pun langsung menghajar Han. Dengan skill kungfu tingkat dewa, Han pun mampu mengalahkan dan mempermalukan semua pengawal Trish. Setelah itu, Han membajak mobil para cebong untuk pergi ke rumah ayahnya. Setibanya di sana, geng trio sedang melakukan upacara penghormatan kematian Po. Han pun hanya bisa memandangnya dari kejauhan. Walaupun begitu, Kai dan Pak Romli menyadari akan kedatangannya. Setelah upacara selesai, Han pun menemui Pak Romli di dalam rumah. Namun dia tidak terlihat senang ketika melihat wajah ayahnya tersebut. Ternyata faktanya, Han telah mengorbankan dirinya demi ayah dan adiknya. Waktu itu Pak Romli dan Po hampir ditangkap polisi karena sebuah kejahatan. Namun Han melindungi adiknya sehingga dia memilih untuk menumbalkan dirinya sendiri. Sebelum dipenjara, dia menitipkan pesan agar ayahnya menjaga Po dengan baik. Namun ternyata Po kini sudah meninggal yang membuat Han membenci Pak Romli. Han, I don't want to lose another son. Setelah berbicara dengan ayahnya, Han menemui Kai di suatu tempat untuk membicarakan kematian adiknya. Akan tetapi Kai tidak punya banyak informasi karena dia masih menyelidikinya. Di sini terungkap kalau Han dan Kai sudah berteman sejak kecil. Mereka juga sering belajar kungfu bersama. Keesokan harinya, Han kembali menemui Trish yang sedang membagikan es krim gratis kepada para bocil. Dudung CS pun melihatnya dari kejauhan. Dudung mengira kalau Han adalah teman Trish. Jadi dia mengajaknya untuk bermain American football yang merupakan olahraga gelut berkedok lempar-lemparan bola. Han yang tak terima dirempug oleh mereka. Akhirnya Han memutuskan untuk menggunakan teknik kungfu dalam olahraga ini sampai dia memenangkannya. Trish dan para bocil pun sangat kagum dengan gerakan-gerakan kungfunya.
Han lalu memberikan alamat apartemen Po kepada Trish dan dia memintanya untuk datang kalau sudah mendapatkan informasi terbaru dari Colin. Malam harinya, Colin dan pacarnya sedang mabuk karena kebanyakan minum ciu. Mereka lalu kedatangan tamu misterius yang menekan bel apartemen berkali-kali dan saat pintunya dibuka, tiba-tiba keesokan paginya, polisi menemukan mayat Colin di tengah laut dengan keadaan yang mengenaskan. Melihat kejadian itu, Trish langsung menjerit histeris. Walaupun kakaknya itu seorang cebong, tapi dia sangat menyayanginya. My brother. No, don't even come near me. I hate you. Dudung pun langsung menghampiri Ishak dan mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja. Dia juga berjanji akan menghabisi semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Colin. Di tempat lain, Han pun dikejutkan dengan apartemen Po yang sudah berantakan. Di sana dia menemukan kunci mobil milik adiknya. Setelah dicek, dia menemukan sebuah kertas di mobil itu. Saat Han kembali ke apartemen, tiba-tiba Trish sudah berada di dalam sambil menangis. Dia meminta tolong Han untuk mencari pembunuh Colin. Colin's dead. And no matter, I need your help. Mereka berdua pun langsung mendatangi alamat yang ada di kertas tadi. Menurut Trish, semua alamat yang ada di sana adalah bangunan-bangunan tepi laut yang akan digusur oleh geng ayahnya dan juga geng Triot. Nantinya lahan tersebut akan dijadikan apartemen mewah dan tempat bisnis ilegal. Sesampainya di alamat pertama, mereka terkejut karena semua orang yang ada di sana sudah tewas. Ketika sedang mengecek keadaan, tiba-tiba ada sekelompok cebong bermotor yang menyerang mereka. Singkat cerita, para cebong itu pun hanya tersisa satu orang karena yang lain tumbang di tengah jalan. Han lalu menggiringnya ke sebuah tempat yang sepi untuk berkelahi. Tapi ternyata cebong itu adalah seorang wanita Cina. Sebagai seorang pria, tentu saja Han tidak berani memukul wanita itu. Oleh karenanya, dia pun menggunakan tubuh Trish untuk mengalahkannya. Setelah kejadian itu, Han pun langsung menemui ayahnya. Karena dia yakin kalau para cebong tadi adalah anak buahnya. Dia pun tidak habis pikir kenapa Pak Romli membantai keluarga Cina dengan begitu kejamnya. Han juga menduga kalau Kai terlibat dalam pembantaian tadi. Di sini Pak Romli mengatakan kalau Kai tidak mungkin melakukannya karena dia adalah orang yang paling setia kepada geng Triot. Bersamaan dengan itu, Kai dan anak buahnya sedang berada di sebuah dermaga untuk menemui aliansi mereka. Aliansi ini masih memiliki hubungan dengan orang Cina yang tadi dibantai. Mereka berniat untuk membalaskan dendamnya. Mendengar itu, tiba-tiba Kai menghabisi mereka dengan sangat kejam. Rupanya Pak Romli memang menugaskan Kai untuk membantai para aliansi agar wilayah mereka bisa dikuasai sepenuhnya. Setelah membunuh mereka yang ada di kapal,
Kali ini Pak Romli menyuruh anak buahnya untuk membunuh pemilik restoran Cina dengan menyekap mereka di tempat pendingin daging. Keesokan harinya, Ishak datang untuk menjemput Tris di rumahnya. Dia ingin mengantarkan putrinya ke tempat yang lebih aman. Tanpa mereka sadari, Han pun mengikutinya dari belakang. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah rumah. Untuk sementara waktu, Tris akan tinggal di sana dan akan dijaga oleh para pengawal. Tak lama kemudian, Jajang pun menghubungi Ishak untuk menandatangani kontrak perjanjian. Mereka berdua pun janjian di sebuah klub malam. Ketika Ishak akan pergi, Han diam-diam menyelinap ke kamar Tris untuk membawanya pergi dari sana. Para pengawal pun ketar-ketir saat mengetahui Tris menghilang dari kamarnya. Ternyata Han mengajak Tris ke klub malam yang pernah didatangi oleh Po sesuai dengan alamat yang ada di kertas tempo hari. Sebelum menyelidiki lebih lanjut, mereka memutuskan untuk goyang pargoy terlebih dahulu. I'm the one you call on, and I need to know how you feeling. Tak lama kemudian, pemilik klub pun mendatangi Han dan Tris. Dia meminta Tris untuk membujuk ayahnya yang ingin merebut klub malamnya. Padahal bukan Ishak yang ingin merebutnya, melainkan si cebong Dudung. Dan benar saja, orang itu tiba-tiba muncul sambil menodongkan senjata. Selain itu, dia juga bersikap kasar kepada Tris. Sementara Han terlihat dia tidak berkutik karena dikepung oleh para cebong. Di sini akhirnya terungkap kalau selama ini si Dudung telah mengkhianati ayah Tris secara diam-diam. Lalu dengan brutalnya dia langsung menembak pemilik klub malam itu hingga tewas. Han dibawa ke sebuah ruangan oleh anak buah Dudung. Namun mereka salah besar karena tidak mengikat tangan dan kakinya. Mereka mungkin berpikir Han hanyalah tukang cendol pinggir jalan. Dan ketika mereka semua membacot dan tertawa terbahak-bahak, Han tiba-tiba membrutal dan menghajar mereka semua dengan skill kungfu tingkat dewa. Di sini Han menyisakan satu orang untuk diinterogasi. Han kemudian menanyakan tentang keberadaan Tris. Cebong itu pun terpaksa memberitahunya karena tidak mau mati sia-sia. Namun pada akhirnya Han pun tetap membunuh cebong tersebut. Di tempat lain terlihat Jajang sedang bertransaksi dengan Pak Romli. Dia memberikan uang yang cukup banyak atas penjualan tanah di tepi laut. Sementara itu, Ishak justru menolak pembayaran dari Jajang. Dia tidak jadi menjual tanahnya dan memilih untuk membuat kesepakatan baru. Several, in fact. Well, you just got another one. Do you mind if I have a moment? Now you go right ahead. Sontak hal itu pun membuat Dudung sangat murka, padahal dia sudah siap untuk merebut uangnya. Di sini akhirnya Dudung menunjukkan sifat aslinya. Dia juga menyeret Tris ke hadapan Ishak sambil menodongkan pistol ke kepalanya. Dudung juga mengaku telah bekerja sama dengan Pak Romli secara diam-diam demi menguasai bisnis Ishak. Tidak hanya itu, dia juga membunuh Colin agar tidak memiliki penghalang lagi. Mendengar pengakuannya, Ishak pun langsung mengamuk dan menghajar si Dudung. Namun sialnya, dia malah tertembak di bagian perut.
Akibat keributan itu, anak buah Jajang pun ikut beradu tembak hingga akhirnya dia mengambil semua dokumen milik Jajang lalu pergi begitu saja. Dudung pun langsung mengejarnya karena dia membutuhkan dokumen tersebut untuk menguasai bisnis Ishak. Scene pun berpindah ke tempat lain. Terlihat si Dudung sedang mengejar Jajang dan anak buahnya yang kabur naik helikopter. Setelah baku tembak itu, akhirnya si Dudung berhasil menjatuhkan koper mereka. Dia pun langsung mengambil semua dokumennya. Akan tetapi Han tiba-tiba muncul di depannya untuk membalaskan dendam adiknya. Dudung yang kebingungan karena selama ini dia tidak pernah membunuh orang Cina. Dia bahkan mengatakan kalau Pak Romli adalah dalang dari semua orang Cina yang mati secara misterius. Dudung pun kemudian menodongkan pistol ke arah Han. Namun tiba-tiba Tris lalu kembali ke ayahnya sambil menunggu ambulan. Sementara itu, Han pergi ke markas geng Triot untuk menghabisi ayahnya dan juga Kai. Sesampainya di sana, Kai sudah menunggu di depan markas. Dia sudah tahu kalau Han pasti akan segera balas dendam. Di sini dengan lancang, Kai berkata bahwa Po tidak layak untuk menjadi penerus Pak Romli, jadi dia terpaksa membunuhnya. Han yang tidak terima pun langsung berduel dengan Kai. Di sini Han benar-benar membrutal dan tidak memberi ampun kepadanya. Sampai akhirnya Han mengeluarkan jurus peremuk tulang yang membuat Kai tewas saat itu juga. Kemudian Han pun mendatangi ayahnya yang sudah menunggu di ruangannya. Di sini Pak Romli tiba-tiba menangis dan merasa bersalah atas kematian Po. Dia lalu mengeluarkan pistol dan meminta Han untuk membunuhnya. Namun Han tidak mau balas dendam kepada ayahnya sendiri. Dia yakin bahwa Pak Romli akan kena karma suatu hari nanti. Setelah Han pergi, Pak Romli pun mengambil pistol tersebut dan memutuskan untuk membayar dosa-dosanya. Di akhir film, terlihat Tris membawa polisi untuk mengamankan para cebong dan film pun tamat. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah teman yang baik tidak akan menusuk dari belakang. Dia akan tetap bersama kita dalam keadaan apapun. Maka pilih-pilihlah dalam mencari teman. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai selesai. Sampai bertemu di film-film selanjutnya. Kita teriakan bersama-sama, "Puy, brother!"